Ini matahari telah senja. Kita masih menyusuri Jalan Trans Sulawesi di seputaran Telopone menuju ke kota Angin Mamiri. Sepanjang jalan dari Lubuk Banggai sampai Sulawesi Selatan, di kiri kanan jalan banyak rumah walet yang bersaut-sautan. Kepada warga Kabupaten Pulau Taliabu yang mengikuti channel ini, bisa menyaksikan contoh jalan raya antar provinsi di daratan Sulawesi, khususnya di Sulawesi Selatan. Saat ini kita sedang lalui jalan poros antar provinsi, poros Palopo Makassar, yang garis tengahnya berwarna kuning sebagai tanda ini adalah jalan nasional. Seluruh kepala daerah se-Indonesia bisa mengusulkan jalan nasional ini, terutama kalau kabupaten itu mengaku bahwa APBD-nya tidak cukup untuk membangun jalan. Jangan seperti yang selama ini terjadi, ketika seorang bupati tidak mau bangun jalan, dia beralasan itu jalan provinsi. Ya, jadi kalau jalan provinsi, harusnya siapa yang mau begini? Gubernur. Kalau gubernur tidak mau, berarti bagaimana itu? Apakah diam-diam saja, tidak mau diupayakan? Nah, itu jadi masalah. Ya, sudah 21 tahun dan menjelang 22 tahun, Pemda Pulau Taliabu bergantian dari satu kelompok, satu partai politik, satu famili. Ya, kalau bukan satu partai politik, satu famili. Ya, anggaplah saat ini yang terpilih bukan satu partai politik, tapi dari satu famili. Ya, bapak dan anak. Tapi hasilnya kita akan lihat nanti setelah menjabat beberapa tahun ke depan. Ya. Apakah dia mampu membangun jalan seperti yang sedang kita lalui saat ini ataukah tidak? Ya. Ataukah sekedar janji politik, ataukah sekedar melampiaskan hasrat ingin berkuasa? Ya, kalau itu terjadi, maka itu adalah bencana bagi warga Kabupaten Pulau Taliabu karena sudah lebih dari 20 tahun dipimpin oleh satu famili. Tapi jalan raya antar kecamatan tidak kunjung dibangun. Padahal jalan raya yang baik, yang mulus itu bila mana dikerjakan seperti yang sedang kita lalui saat ini, seperti pada ruas Palopo Makassar ini, maka itu sangat membantu aktivitas transportasi, perkembangan ekonomi masyarakat, perputaran roda ekonomi, ya, dan segala aktivitas masyarakat yang membutuhkan jalan raya sangat terbantu. Ya, omong kosong bicara pengembangan ekonomi kalau tidak bangun jalan. Ya, seluruh visi misi seorang bupati itu dinyatakan gagal, dianggap gagal bila mana tidak membangun jalan yang baik. Ya. Konektivitas antar kecamatan dengan cara yang lancar, yang cepat, yang layak itu sangat-sangat penting. Sangat penting untuk pengembangan ekonomi rakyat. Tapi kalau dibiarkan jalannya berlumpur, sementara pribadi bupati bermewah-mewah, membangun kemewahan rumah yang bagaikan istana, nah itu pelecehan bagi masyarakat sebenarnya itu. Ya, jadi kepada warga yang menonton channel YouTube ini perlu menyampaikan, mengabarkan kepada sahabat-sahabatnya bahwa seseorang pemimpin yang memperkaya diri, mempertontonkan kekayaannya kepada warga, kepada masyarakat, itu adalah penghinaan kepada masyarakat itu sendiri. Ya, sama halnya orang menceritakan kekayaannya kepada orang miskin, itu penghinaan sebenarnya kepada orang, pelecehan.
Itu tindakan yang tidak bermoral, tidak beretika, tidak berakhlak. Orang menceritakan kekenyangannya, rasa kenyangnya di hadapan orang yang lapar, dan dia tidak berusaha untuk mengenyangkan orang yang lapar. Itu adalah penghinaan dan pelecehan kepada orang yang lapar tadi. Seseorang yang menguasai hajat hidup orang banyak, memperkaya diri, sementara hajat hidup orang banyak tidak dipenuhi, itu adalah penghinaan kepada orang banyak. Seorang pemimpin membangun rumah mewah di hadapan masyarakat yang rumahnya serba gubuk, serba semerawut karena kemiskinannya. Ya, atau seorang pejabat, pemimpin membeli kendaraan mewah yang nilainya miliaran atau mendekati 1 M, di atas 800-an juta misalnya. Di hadapan masyarakat yang hanya mampu beli motor bekas, itu adalah penghinaan kepada masyarakat, pelecehan. Olehnya itu, kepada masyarakat harus sadar kalau pemimpin di daerah itu tipenya seperti itu, suka mempertontonkan kekayaan, kemewahan, maka itu harus bertobat, jangan memilih mereka lagi. Karena mereka itu adalah manusia-manusia yang menghina masyarakat luas, menghina umat manusia, merendahkan martabat umat manusia. Ya, seperti itu. Siapapun dia namanya, siapapun namanya, entah itu keluargamu atau bukan keluargamu, saudaramu atau bukan saudaramu, satu suku denganmu ataukah tidak satu suku denganmu, ya, satu sekolah denganmu ataukah bukan satu sekolah denganmu, siapa saja di muka bumi ini, kalau dia bertindak melecehkan masyarakat, melecehkan umat manusia, maka dia adalah orang zalim yang haram dijadikan pemimpin. Haram. Banyak ayat Al-Quran yang mengharamkan itu. Ya, diantaranya surat Hud ayat 115 kalau tidak salah itu. Nanti silakan dicek kembali. Ya kan? Wala tarkanu ilal ladzina zalamu, janganlah kalian menghormati, mengagumi, meniru orang zalim. Fatamassakumun nar, kalian akan dibakar oleh api neraka. Wa ma lakum min dunillahi min awliya, dan kalian tidak akan mendapatkan pertolongan selain Allah. Wa summa la tunsarun, dan kemudian kalian sama sekali tidak akan ditolong oleh siapapun. Ingat itu. Wala udwana illa 'alal zalimin, tidak ada permusuhan kecuali kepada orang zalim. Ya, itu banyak sekali ayat Al-Quran yang seperti itu. La yuhibbullahu al-jahra bis-su' minal qaul. Allah tidak membolehkan berkata-kata kasar kepada siapapun illa liman zulim, terkecuali orang yang dizalimi. Kalau orang dizalimi boleh berkata kasar kepada mereka yang zalim atau mereka yang menzaliminya. Itu Al-Quran perintahkan begitu. Jadi seorang pemimpin yang menzalimi masyarakat boleh dikasari, boleh, sangat boleh. Itu perintah dari kitab suci. Seperti itu. Dan kehadiran para nabi semua adalah menantang kekuasaan yang zalim. Nabi Ibrahim menantang Namruz, Nabi Musa menantang Fir'aun. Pemimpin itu adalah orang yang harus melaksanakan tugas sebagaimana para nabi, yaitu menegakkan keadilan. Tugas para nabi adalah menegakkan keadilan. Apa itu adil? Adil adalah meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya. Itu adil. Ya. Melayani masyarakat itu adalah adil. Pemimpin itu wajib melayani masyarakat dan tidak boleh memperkaya diri. Dia harus tampil hidup sederhana. Tidak boleh menggunakan uang rakyat untuk kesejahteraan hidupnya. Dia boleh hanya mengambil sekedarnya untuk hidup. Tidak boleh memperkaya diri. Kalau mau ingin kaya, maka Anda keluar dari jabatan Anda. Jangan jadi pejabat, jadilah pengusaha, jadi pedagang. Kalau mau kaya. Tapi kalau Anda memperkaya diri dengan jabatan, dengan kekuasaan, maka Anda telah melecehkan umat manusia.